Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vista Kurnia Putri dengan NIM 1830111081. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di sini saya akan buat video yaitu tentang pembelajaran SKIM. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Salam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sekarang kita ambil absen dulu ya. Apakah semuanya hadir? Hadir, berarti semuanya hadir ya. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita rapikan dulu yang ada di sekeliling kita. Pertama, apakah ada sampah di sekeliling anak Ibu? Tidak, oke. Selanjutnya periksa kerapian. Apakah semuanya rapi? Rapi. Bawa alat tulis. Mana alat tulisnya? Coba angkat. Oke, buku? Buku mana? Oke, baik. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang sunat bonang. Sekarang kita itu akan belajar mengenai sunan derajat. Di mana tujuan pembelajarannya? Anak-anak Ibu dapat mengetahui biografi sunan derajat. Yang kedua, anak-anak Ibu dapat mengetahui peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang ketiga, anak-anak Ibu mampu menerapkan sikap-sikap positif yang ada pada diri Sunan Derajat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita belajar tentang Sunan Derajat. Oke, ada bawa buku? Oke, buka bukunya mengenai Sunan Derajat. Ayo, coba dibuka. Yang pertama, lihat peta konsep. Peta konsep coba dilihat. Kita yaitu belajar tentang Sunan Derajat. Yang akan kita pelajari terlebih dahulu yang pertama apa? Biografi Sunan Derajat. Selanjutnya yang kedua kita belajar yaitu tentang, coba lihat bukunya. Ini tentang apa? Peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Peran dalam mengembangkan. Oke, sebelumnya kita lihat gambar terlebih dahulu. Coba anak-anak Ibu lihat gambar halaman 55. Apa yang anak Ibu ketahui tentang halaman 55? Coba amati.
sastra dan budaya lebih dominan bercorak Jawa seperti Sunan Bonang kakaknya. Ia pun sangat pandai mengubah berbagai jenis tembang macapan pengkurasi pesan Islam. Oke, dari paragraf 1 apa yang dapat kita ketahui? Yang pertama, siapa nama nama asli Sunan Derajat? Raden Kasim. Nama aslinya apa nama aslinya tadi? Raden Kasim. Selanjutnya, informasi apa lagi yang kita tahu dari biografi tersebut? Siapa nama ayah dan ibunya Sunan Derajat? Nama ayahnya siapa? Oke, nama ayah. Apa nama ayahnya? Sunan Ampel. Nama ibu? Siapa nama ibunya? Nyi Ageng Manila. Oke, selanjutnya paragraf kedua tolong Zizi baca. Coba baca. Menginjak usia sekolah, ia belajar langsung kepada Sunan Ampel, ayahnya. Kemudian Sunan Ampel mengirimnya ke Cirebon memperdalam ilmu agama kepada Sunan Gunung Jati. Kepergiannya nyantri di Cirebon mempertemukannya dengan sang istri, Dewi Sufia, putri Sunan Gunung Jati. Setelah menikahi Dewi Sufia, Raden Kasim tinggal di Kadrajat sehingga disebut Pangeran Kadrajat atau Pangeran Derajat. Oke. Apa informasi yang dapat setelah Zizi membaca tadi? Yang pertama, di manakah Raden Kasim sekolah memperdalam ilmu agamanya? Cirebon. Belajar di Cirebon. Selanjutnya, siapa nama istri beliau? Dewi Sufia. Setelah menikah dengan Dewi Sufia, Raden Kasim tinggal di mana? Di Kadrajat, sehingga dia disebut dengan Pangeran Kadrajat. Oke, paragraf selanjutnya biar ibu bacakan. Berdasarkan cerita tutur setempat dikisahkan dalam perjalanan laut menuju Gresik, perahu ini tumpai Sunan Derajat dihantam gelombang besar dan pecah di tengah laut. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Sunan Derajat ditolong oleh ikan cucut dan ikan karang sampai mendarat di sebuah tempat bernama Jalak. Kedatangannya pun disambut baik oleh sepupu kampung bernama Kai Mayang Madu dan Mbah Banjar. Ia pun mengajar dan menikah di Jalak, mendirikan surau sebagai tempat mengaji dan mengajar agama Islam. Oke, dalam paragraf tersebut apa yang kita dapati? Dia melakukan perjalanan sehingga dia terdampar di sebuah tempat bernama Jalak. Tadi Sunan Derajat di mana memperdalam ilmu agamanya? Di Cirebon. Sekarang dia mendarat atau di Pulau Jalak. Selanjutnya kita membaca itu tentang dakwahnya. Sunan Derajat dikenal sosok yang baik dalam berkomunikasi lewat kesenian. Berarti Sunan Derajat
Oke. Selanjutnya, buka halaman selanjutnya itu kita mempelajari itu peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Apa perannya yang pertama? Peran. Yang ini ya, peran. Apa perannya yang pertama? Tolong bacakan. Yang ini. Apa yang pertama? Dalam dakwah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kesejahteraan masyarakat. Yang kedua apa? Menanamkan pendidikan akhlak. Menanamkan pendidikan akhlak. Yang ketiga, apa yang ketiga perannya? Banyak yaitu menyebarkan agama Islam lewat kesenian. Oke, coba kita ulangi apa saja peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam. Yang pertama, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. oke, yang kedua, Menanamkan pendidikan akhlak. yang ketiga, Menyebarkan Islam melalui kesenian. oke, baik. Selanjutnya kita belajar itu tentang sikap positif yang kita ambil dari Sunan Derajat. Coba buka halaman selanjutnya. Yaitu halaman 59. Di mana sikap positif yang dapat kita pelajari yang pertama yaitu apa? Mensantuni fakir miskin, di mana kita tidak boleh membedakan antara makhluk satu dengan makhluk lainnya. Yang kedua, apa sikap positif yang kita dapat ambil? Mendidik. Oke, Sunan Derajat menjadi seniman yang mendidik. Kenapa sih Bu kok disebut seniman yang mendidik? Karena melalui kesenian dia menyampaikan dakwahnya mengenai Islam, yaitu tentang pendidikan Islam dan masyarakat mengetahui pendidikan Islam tersebut. Yang ketiga, apa yang ketiga sikap positifnya? Ica, apa sikap positif yang ketiga? Berdakwah dengan arif dan bijaksana. Karena dalam menghadapi masyarakat, dia mempertahankan tradisi Jawa yang melekat dalam keseharian. Sunan Derajat menyikapi dengan arif dan bijaksana dengan melakukan komunikasi yang baik, mempertahankan tradisi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Oke, kita ulangi lagi ya. Apa tadi biografi Sunan Derajat? Siapa nama asli Sunan Derajat? Raden Kasim. Yang kedua, siapa nama ayahnya? Yang Sunan Ampel. Sunan Ampel. Nama ibunya? Nyi Agen Manila. Setelah itu, siapa nama istri Raden ini? Oke, Dewi Sufia. Selanjutnya, di manakah Sunan Derajat menuntut ilmu? Cirebon. Di manakah Sunan Derajat menyebarkan dakwahnya? Di mana? Di desa Kajar. Oke. Selanjutnya peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam. Yang pertama yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. oke, yang kedua, Menanamkan pendidikan akhlak. oke, yang ketiga, Menyebarkan Islam melalui kesenian. oke, tepuk tangan untuk Zizi. Oke, sekarang Ica, apa saja sikap positif yang dapat kita ambil dari Sunan Derajat dalam menyebarkan Islam di Indonesia? Yang pertama,
kalau itu tidak bertentangan dengan Islam. Oke. Selanjutnya ibu akan berikan soal. Tolong anak ibu jawab ya. Tulis di bukunya. Ini, tolong jawab pertanyaannya ya. Ibu bacakan soal pertama. Apa upaya Sunan Derajat dalam menyebarkan agama Islam? Apa upaya Sunan Derajat dalam mengembangkan agama Islam? Oke. Selanjutnya soal kedua. Apa arti dari sepetuah Sunan Derajat, Bapang dan Simpangi ada catur mungkur? Oke, sudah. Selanjutnya soal yang ketiga, jelaskan secara lengkap makna filosofi ketujuh Saptangga Makam Sunan Derajat. Sudah. Selanjutnya, tahun berapa dan di manakah Sunan Derajat dimakamkan? Soal yang kelima, sebutkan contoh nilai positif Sunan Derajat. Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawab ya. Nanti jawabannya akan disampaikan di depan kelas. Sudah? Apakah sudah selesai? Oke, anak ibu, apakah sudah selesai? Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang ibu minta kepada Nurul, kepada Zizi untuk menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 3. Upaya Sunan Derajat dalam menyebarkan agama Islam yaitu Ya, apa? Apa upayanya? mengajarkan Islam dengan konsep dakwah hikmah, Nah, pengajian langsung di masjid atau lingkungan, menyelenggarakan pendidikan di pesantren, memberi fatwa atau petuah dalam menyelesaikan masalah, berdakwah dengan kesenian tradisional seperti tembang dan iringan gamelan, berdakwah dengan ritual adat tradisional yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. selanjutnya soal nomor 2, tolong baca dan jawab. Yaitu soalnya, apa arti dari petuah Sunan Derajat, Bapang dan Simpangi ana catur mungkur? Soal nomor 2, tolong jawab Gigi. Jangan mendengarkan pembicaraan yang menjelek-jelekan orang lain, apalagi melakukan perbuatan itu. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Jelaskan secara lengkap makna filosofis ketujuh Saptangga Makam Sunan Derajat. Yang pertama, apa yang pertama Gigi? Membangun resep Saing, sasoma. Apa kita artinya? selalu membuat senang hati orang lain. Oke, yang kedua. Yang kedua, jroning suka kudu eling lan waspada. Di dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan waspada. Yang ketiga, mitaning subrata tanita marang Gabayani lapah. Apa artinya? dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. Oke, selanjutnya. Meper hardading mancatria. Nah, apa artinya? Kita harus selalu Menekan. menekan gelora nafsu. Oke,
soal nomor 4, tolong jawab menurut Iza. Tahun berapa dan di manakah Sunan Derajat dimakamkan? Sunan meninggal pada tahun 1522 Masehi. Dia wafat dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Oke, soal nomor 5. Apakah contoh nilai positif dari sikap Sunan Derajat? Yang pertama, Mempunyai jiwa sosial yang tinggi atas masyarakat sekitarnya, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin, menanam motivasi untuk mempunyai etos kerja yang tinggi, menerapkan Islam dengan cara santun, tawa, hikmah, dengan cara-cara bijak serta relevan. oke, sudah dijawab 5 pertanyaan. Apakah semua jawabannya sama? Sama. Oke, kalau jawabannya sama, berarti anak-anak ibu memiliki nilai yang sama. Poinnya juga sama, yaitu mendapatkan poin sebesar 100. Oke, Zizi mendapatkan nilai 100 dan juga Ica mendapatkan nilai 100. Oke, terima kasih kepada anak ibu. Hanya sekian materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu paham mengenai pelajaran kita itu tentang Sunan Derajat, di mana kita belajar tentang biografinya, perannya, beserta sikap positif dari Sunan Derajat. Oke, minggu besok kita akan melanjutkan pelajaran ke pelajaran selanjutnya. Untuk itu dipersiapkan dulu di rumah ya. Baiklah, kita tutup pelajaran kita pada hari ini membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak ibu disilakan untuk pulang. I wanna be the very best that no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. I would travel across the land, searching far and wide. It's Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon, gotta catch them all with me.